Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait olah tempat kejadian perkara kecelakaan beruntun di kilometer 92 Tol Cipularang. Dan saat ini kita sudah bersama dengan pengamat transportasi Joko Setiowarno. Selamat pagi Pak Joko, apa kabar? Mbak Sri, sehat selalu ya. Ya Pak Joko, ini kan kecelakaan beruntun menyebabkan 17 kendaraan terlibat. Apa yang bisa Anda cermati dari peristiwa ini? Sebenarnya kecelakaan ini akumulasi dari persoalan tata kelola angkutan barang kita yang masih pasti kalau sudah seperti itu tidak hanya di tol Cipali. Setiap hari itu kita mesti ada kecelakaan truk. Bahkan saya pernah mendata dalam sehari bisa sampai 7 kali kecelakaan. Beberapa hari yang lalu juga terjadi hal yang sama di Tangerang misalnya. Jadi banyak persoalan untuk angkutan logistik kita yang belum dibereskan. Ini memang persoalan yang cukup pelik dan sudah bertahun-tahun ya tidak pernah dibereskan oleh negara. Yang ujung-ujungnya memang persoalan keselamatan menjadi ujung dari persoalan yang tidak pernah dibereskan oleh negara tadi. Makanya karena ini sudah lintas kementerian lembaga, ya tidak bisa tidak presidennya harus turun tangan. Tanpa itu ya kita tidak bisa berharap banyak lagi. Ini tinggal menunggu kejadian yang sama terulang kembali di tempat yang berbeda, dan kapan, walau alam, semoga aja kita dan keluarga tidak kebagian menjadi korban. Tapi kan tetap ada kecelakaan seperti ini seandainya tidak ada penanganan yang serius oleh negara. Artinya faktor penyumbang terbesar dari kecelakaan ini yang Anda lihat adalah soal tata kelola yang kurang diperhatikan begitu, atau seperti apa Pak Joko? Ya, ini kan ujungnya akar masalahnya kan mesti terkodol ya. Nah, terkodol itu cukup pelik gitu. Itu ada kami data sekitar 10 kementerian lembaga yang terlibat di dalamnya. Setiap dua. Pak Joko, bisa mendengar suara saya dengan jelas? Sepertinya ada kendala teknis dengan Pak Joko Setiowarno, pengamat transportasi. Dan saat ini sudah terhubung lagi, Pak Joko bisa mendengar suara saya dengan jelas, Pak? Bisa. Ya, silakan diulang lagi, Pak. Ya, saya ulangi. Jadi ini setiap setiap 2 tahun sekali ini kan mesti diupayakan untuk pembenahan Kementerian Perhubungan lah bersama Korlantas ya. Tapi selalu ditolak oleh Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Apindo. Selalu begitu. Dengan alasan-alasan yang sebenarnya tidak rasional. Ya, artinya juga ini ada komunikasi yang kurang baik antara kementerian terkait begitu ya Pak, soal tata kelola ini. Iya, betul. Jadi Betul. terkait, tapi kalau kita lihat dari kejadian kemarin ya, lokasi atau tempat kejadian perkara ini sedang hujan dan juga macet. Kemudian truk yang menyebabkan kecelakaan ini disebutkan mengalami remblong. Nah, ini apakah remblong bisa terjadi karena faktor cuaca atau memang faktor kendaraannya, kesiapan dari kendaraannya sendiri? Remblong itu banyak persoalan ya. Jadi bukan satu masalah. Ya ujung-ujungnya mesti dalam hal tata kelola perusahaan yang salah. Ya, perusahaan-perusahaan banyak terbebani oleh eh, apa eh, misalnya untuk beban pengemudi sendiri tidak punya standar lah, gitu ya, nggak punya standar. Kemudian sebentar Mbak, saya mau izin dulu ya, izin turun dulu sebentar. Baik Pak. Dan saudara, ini situasi terkini atau visual yang ditampilkan di layar kaca Anda merupakan situasi terkini di Tol Cipularang, Jawa Barat di kilometer 92. Tempat kejadian kecelakaan beruntun yang menyebabkan 17 kendaraan di Tol Cipularang ini dan menyebabkan ada 1 korban meninggal dunia serta 29 luka-luka. Tadi informasi yang disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Abel Insani sebelumnya bahwa olah tempat kejadian perkara ini masih akan digelar selama 30 menit ke depan atau sekitar
pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Dan tadi disebutkan juga oleh jurnalis Kompas TV Abel Insani bahwa saat ini adalah merupakan olah tempat kejadian perkara awal begitu untuk mengetahui faktor utama penyebab kecelakaan. Tadi ada beberapa kamera yang dipasang, Abel menyebutkan juga ada beberapa kon yang dipasang ini untuk marking atau menjadi tanda-tanda di mana kecelakaan ataupun juga truk melintas dan lain sebagainya. Ada juga beberapa alat ukur yang digunakan untuk kemudian mengetahui atau mendapatkan informasi soal jarak yang ada di antara masing-masing kendaraan sampai juga dengan ini nantinya bisa mengetahui soal penyebab kecelakaan termasuk apakah truk pengangkut dus ini memang mengalami remblong lalu sampai mana ataupun dari mana begitu remblong itu terjadi sampai akhirnya menabrak kendaraan di depannya. Disebutkan juga tadi oleh Abel memang saat ini situasi atau kondisi di Tol Cipularang sedang disterilisasi dalam rangka olah tempat kejadian perkara. Ada beberapa titik yang akan dilakukan pemotretan untuk kemudian mendapatkan rekonstruksi secara digital. Kita kembali ke Abel Insani di Tol Cipularang, Jawa Barat yang memantau olah tempat kejadian perkara di sana. Abel, sejauh ini bagaimana situasi dan juga perkembangan olah tempat kejadian perkara? Baik, Asri dan juga saudara, untuk saat ini memang proses dari olah TKP masih berlangsung, tetapi ini sebentar lagi akan selesai karena memang dari pihak polisian juga tadi sudah menyampaikan kepada wartawan yang ada di sini bahwa sebentar lagi jalan atau jalur dari Bandung menuju ke Jakarta ini akan dibuka kembali. Nah, untuk saat ini sterilisasi atau evakuasi dari wartawan yang masih berada di jalan ini mulai dilakukan begitu ya, yang artinya memang untuk jalan ini akan segera dibuka. Dan juga saudara, untuk proses dari olah TKP ini sudah mau selesai begitu ya, tetapi memang untuk hasilnya ini belum bisa disampaikan hari ini karena seperti yang disampaikan tadi bahwa untuk olah TKP ini baru tahap awal yang artinya masih akan ada tahap-tahap selanjutnya untuk mengetahui sebenarnya apa yang menjadi penyebab kecelakaan yang terjadi di kilometer 92 Tol Cipularang. Nah, untuk tahapan selanjutnya, ini memang baru akan dilakukan setelah proses dari olah TKP ini selesai. Kalau tadi dari Wadirlantas Polda Jabar mengatakan bahwa untuk proses penetapan, maksud saya untuk proses mengetahui penyebab dari kecelakaan ini bisa dilakukan selama 1 hingga 2 minggu. Yang artinya memang dimulai pada hari ini hingga 2 minggu ke depan. Nah, nanti setelah proses dari proses tahap awal begitu ya untuk mengetahui apa yang terjadi atau apa penyebab dari kecelakaan ini sudah diketahui begitu, barulah nanti akan ada proses selanjutnya, yakni adalah memeriksa supir atau pengemudi truk tronton bermuatan kardus yang diduga menjadi penyebab awal dari kecelakaan beruntun di Tol Cipularang KM 92. Nah, memang untuk saat ini kalau polisi mengatakan dari pengemudi ini belum bisa dimintai keterangan begitu ya terkait dengan kesehatan, dan saat ini memang keadaannya masih di rumah sakit. Kemarin juga dokter sudah mengatakan bahwa untuk pengemudi sendiri ini keadaannya mengalami luka berat begitu ya di beberapa bagiannya. Nah, sehingga ini yang menyebabkan hingga saat ini dari supir atau pengemudi sendiri belum bisa diwawancarai. Tapi terkait dengan proses pemeriksaan dan juga proses dari penetapan ini nanti akan tetap dilakukan. Tapi kita juga harus menunggu dulu dan juga saudara untuk 2 minggu ke depan terkait dengan hasil dari olah TKP yang dilakukan pada hari ini. Nah, Asri dan juga saudara perlu diketahui dan mungkin ini juga perlu disosialisasikan kepada semua pengguna atau pengemudi dari
kendaraan bermuatan besar begitu ya, di mana sebenarnya di tol Cipularang ini sudah disediakan jalur pengamanan. Jadi tadi Wadir Lantas Polda Jabar maksud saya ini juga sudah mengatakan bahwa untuk para pengemudi truk atau tronton atau kendaraan muatan berat ini bisa terlebih dahulu mengecek kendaraannya di jalur-jalur yang memang sudah disediakan. Ini mengingat bagaimana kontur dari jalan di tol Cipularang ini kan memang konturnya tidak lurus dan rata begitu ya Asri, tapi ada tanjakan dan juga ada jalan menurun. Sehingga ini juga yang harus diperhatikan. Karena memang kalau kendaraan tidak prima, apalagi kendaraan berat, ini juga bisa membahayakan jalur atau pengguna kendaraan lainnya begitu. Termasuk kemarin dari kecelakaan yang memang sudah terjadi pada Senin sore, jam 3 sore waktu Indonesia Barat begitu, di mana ada 17 kendaraan yang pada akhirnya ada 17 kendaraan yang menjadi korban begitu ya, atau berada dalam kecelakaan yang berlangsung pada kemarin sore begitu. Nah, sedangkan korban-korban lainnya memang sudah dievakuasi Asri, di mana 28 korban kecelakaan ini sudah dievakuasi di Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta. Dan memang keadaannya kemarin juga sudah diketahui satu meninggal dunia, lalu yang lainnya memang mengalami ada luka berat dan juga luka ringan begitu ya. Tetapi memang untuk saat ini proses penanganannya ini sudah dilakukan. Untuk proses trauma healing dari para korban ini juga sudah dilakukan. Beberapa korban yang mengalami luka ringan ini juga sudah dipulangkan begitu, yang artinya untuk saat ini proses evakuasi dan juga penanganan dari korban kecelakaan beruntun ini sudah dilakukan. Nah, sekarang tahap awal untuk proses pemeriksaan dan proses mengetahui apa faktor yang menjadi penyebab dari kecelakaan yang berlangsung ini adalah olah TKP yang sedang dilakukan pada hari ini. Sebentar lagi Asri dan juga saudara, jalur dari Bandung menuju ke Jakarta ini akan dibuka kembali dan kita harus mengevakuasi diri karena sebentar lagi jalur tol Cipularang KM 92 akan berfungsi sesuai dengan semestinya. Kembali ke Anda, Asri. Ya, olah tempat kejadian perkara ini hampir selesai dilaksanakan hari ini, olah TKP awal begitu ya. Kami nanti akan perbarui kembali informasi kepada Anda, jurnalis Kompas TV Abel Insani. Terima kasih atas laporannya dari tol Cipularang, Jawa Barat. Dan saat ini saudara, kita kembali terhubung dengan pengamat transportasi Joko Setiawarno. Pak Joko, sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas, Pak? Sudah Ya, Pak. Melanjutkan perbincangan kita tadi yang sempat terpotong. Ini apakah kejadian kecelakaan beruntun yang terjadi kemarin disebabkan oleh truk yang bermuatan dus ini disinyalir atau disebutkan mengalami remblong begitu ya. Ini remblong ini terjadi karena memang faktor cuaca atau dari kelayakan kendaraan itu sendiri? Ya, sebenarnya kalau kecelakaan seperti ini paling mudah itu disebabkan remblong, itu paling mudahnya ya. Tapi saya tidak berani menyimpulkan karena remblong ya. Kita masih menunggu dari KNKT ya, akan menyelidiki lebih lanjut. Tapi yang selalu kalau di lapangan kecelakaan remblong, dari dulu semuanya remblong semua. Tapi apakah remblong seperti ini tidak pernah diberesin urusan termodal gitu ya. Itu selalu jadi persoalan yang tidak pernah selesai gitu. Makanya saya tidak bisa menyimpulkan apa remblong atau tidak. Kita menunggu KNKT aja akan menyelidiki lebih lanjut. Bagaimana seharusnya kelayakan yang dimiliki oleh truk ataupun juga kendaraan besar atau kendaraan yang membawa muatan besar begitu, Pak? Yang jelas kalau KIR itu kan 6 bulan sekali, normatif lah ya. Sekarang KIR itu kan gratis. Kemudian di antara KIR juga perusahaan-perusahaan itu harus punya namanya sistem manajemen keselamatan, SMK. Nah, SMK itu juga butuh uang, tidak sedikit juga. Sementara perusahaan-perusahaan truk ini kebanyakan dia mendapat order dengan harga murah. Kalau harga murah pasti dikorbankan adalah pengemudi dan keselamatan. Nah, dampaknya seperti ini. Makanya tarif murah dari pihak owner ini harusnya diatur oleh pemerintah. Bukannya bersaing murah-murahan, nah, akhirnya perawatan yang diminimkan dan
keselamatan supir juga tidak ada jaminan buat masyarakat. Itu yang harus dipikirkan. Kalau dulu itu memang sudah ada aturan tarif batas bawah, batas atas untuk angkutan logistik. Sekarang itu tidak ada. Ya, ini yang jadi persoalan juga. Ya. Belum lagi penanganan odol ini juga tadi saya katakan lebih dari 10 kementerian lembaga. Jadi Kementerian Perhubungan tidak bakal bisa beres untuk menyelesaikan ini, meskipun sudah ada alternatif lain. Bisa ada alternatif lain untuk mengalihkan penggunaan angkutan logistik. Tidak hanya jalan darat, fokusnya bisa juga dengan jalur kereta maupun jalan laut. Tapi itulah Menteri yang Laut tidak dilakukan. Kami sudah menyarankan beberapa kali, ini tidak dilakukan juga. Makanya hal seperti ini yang sudah lintas kementerian lembaga, ya kita minta presidennya yang bisa turun tangan. Baik. Dari kasus kecelakaan yang terjadi, Pak, kalau kita lihat ini ya yang disebabkan tidak sedikit begitu oleh truk bermuatan atau truk kontainer begitu. Apakah dengan adanya pelarangan truk masuk ke dalam tol ini bisa meminimalisir kejadian serupa seperti kemarin? Ya, nanti kejadiannya tidak jalan tol, jalan biasa. Jadi truk-truk ini ya kalau di jalan tol seringnya ditabrak dari belakang. Banyak kejadian tabrakan truk dari belakang karena kecepatannya rendah. Tapi nanti kalau di jalan tol dia menabrak. Banyak kan kasus kan tabrak rumah, tempat tinggal, warung dan sebagainya itu terjadi di jalan tol. Jadi tidak menyelesaikan masalah, jadi cuma mengalihkan persoalan, tidak di jalan tol, di jalan tol nantinya. Ya, artinya yang terpenting ini bagaimana kemudian truk bermuat atau truk kontainer yang akan melintas baik itu di jalan tol maupun juga di jalan biasa ini diperhatikan kelayakannya supaya tidak menyebabkan kecelakaan dan kejadian yang tidak diinginkan seperti kecelakaan beruntun di Tol Cipularang kilometer 92 yang terjadi kemarin. Baik, terima kasih Pak Joko Setiowarno, pengamat transportasi telah berbagi bersama kami di Kompas TV. Saudara tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV.